Oke, haleluya, puji Tuhan. Ya, mari kita belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat sore sahabat Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang sungguh benar-benar spesial, yang mana Tuhan berikan kita dalam kesehatan. Bahkan Tuhan bisa memberikan kita waktu untuk memuliakan namanya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, saya mau berbagi firman Tuhan di 2 Samuel 22 ayat 21. Tapi sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji, sebelum kita berbagi sharing firman ini, saya ajak semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau berbagi sharing firman-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama. Terima kasih Tuhan. Penuhi, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya oleh kemurahan-Mu kami diberkati. Siapapun yang menonton, siapapun yang mendengar Tuhan, sama-sama beroleh berkat kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jadi firman Tuhan yang di 2 Samuel 22 ayat 21 akan saya bacakan buat saudara semua. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di sini diperkatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi Tuhan yang pertama melihat hubungan kita dengan Tuhan itu adalah lewat hati. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik di dunia sekuler dalam segala hal, apakah itu benar-benar kita lakukan dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari hati kita yang paling kecil, bertujuan untuk menyenangkan Tuhan, atau ingin menjadi tersohor, atau ingin mencari nama baik. Ini dia kunci daripada suatu bagaimana kita memperlakukan Tuhan, sehingga Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan kepadanya. Jadi salah satu contoh, jikalau kita berada di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada Dia, maka standar menjadi pelayanan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Dalam pelayanan itu kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, berlandaskan Tuhan Yesus, berlandaskan firman itu sendiri. Tidak boleh apalagi untuk melakukannya di dalam mengambil keuntungan. Jadi hanya di sini kita perlu memberikan hati kita dulu kepada Tuhan. Maka di saat Tuhan memiliki hati kita, Dia akan memberikan hati yang benar-benar tulus, hati yang benar-benar bersih untuk melakukan pelayanan menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini makanya diperkatakan, jika Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi
apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, setiap kita pribadi, baik hal terkecil, baik sedikit ataupun besar, tetapi jikalau kita sungguh-sungguh, kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan, tidak melihat untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan pribadi, maka apa yang akan Tuhan perlakukan akan sesuai dengan apa yang kita berikan, kita lakukan kepadanya. Jadi di sini sangat penting, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Kesucian tanganku di sini bukan berarti kita mencuci tangan, tidak, tetapi apa yang kita keluarkan dari dalam hati, kita keluarkan dari dalam mulut, kita lakukan dengan seluruh anggota tubuh kita ini, baik melalui tangan kita. Inilah yang diperkatakan kesucian, karena menjaga hati yang paling susah, menjaga hati itu yang terpenting kepada Yesus. Karena di dalam menjaga hati kita melakukan segala sesuatu kepada Yesus itu benar-benar dengan hati yang mencerminkan bahwa kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Jadi, jikalau saya dan saudara percaya Tuhan Yesus, jikalau kita semua yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini percaya kepada Yesus, marilah kita lakukan firman-Nya. Apa itu yang menjadi firman-Nya? Apa itu yang menjadi bagian kita di dalam segala hal, di dalam melakukan firman-Nya? Maka apa yang kuperbuat, maka itulah alasan Tuhan untuk memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jadi ada usaha, ada motivasi, ada suatu hubungan yang harus kita bangun untuk kita lakukan di dalam nama Tuhan. Untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus semua dimanapun berada saat ini, inilah alasan kita. Kenapa orang Kristen? Inilah alasan kita. Kenapa anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, yang hidup benar-benar memperlakukan hidupnya, memberikan hidupnya untuk Tuhan, alasannya karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita memberikan hidup bagi Tuhan Yesus dan kita melakukannya bagi orang lain tanpa harus meminta atau mengharapkan imbalan. Jadi cukup firman ini memberikan kita suatu penerangan, memberikan kita suatu motivasi untuk menjaga diri kita, untuk melihat siapa, apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Jadi sampai di sini firman-Nya, semoga saudara terhibur, semoga saudara semua diberkati lewat firman ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melakukan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi standarnya firman itu di dalam kehidupan kita, saya percaya segala sesuatu bisa menjadi milik kita. Terlebih mujizat dibangun lewat hubungan yang baik, hubungan yang selalu kita jaga, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi inilah firman untuk kita semua. Semoga saudara terhibur dimanapun berada. Tetaplah senantiasa hidup di dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat dan bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.